Nah, sekarang kita akan masuk membahas salat-salat sunat secara mendetail, yakni secara satu persatu kita akan bahas. Kita masuki yang pertama adalah salat witir. Karena salat witir ini adalah salat yang kita bisa menemukannya setiap hari. Ya tidak? Bisa menemukannya setiap hari. Lain salat gerhana matahari, gerhana bulan, hari raya Idul Fitri jarang-jarang kita temuin. Idul Fitri, Idul Adha setahun sekali. Gerhana bulan, gerhana matahari. Ya kalau terjadi gerhana juga. Salat istisqa minta hujan. Ya kalau seandainya kemarau. Kalau sekarang kita minta hujan, banjir lagi kita. Salat istisqa katanya. Habis banjir lagi. Yang enggak kita minta hujan aja banjir. Apalagi minta hujan, tambahnya banjir. Nah jadi salat witir ini adalah salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah kecuali di mazhab kita di bulan puasa ya. Bulan puasa itu sudah berjamaah. Dan salat witir ini kita bisa menemukannya setiap hari. Oleh karenanya kita bahas yang pertama adalah salat witir. Baik, salat witir ini di dalam mazhab atau pendapatnya Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, salat witir itu hukumnya fardu ain. Nah, jadi kalau kita salat yang fardu ain itu adalah cuma 5 waktu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tapi kalau bagi mazhab Hanafi, sehari semalam itu ada 6 waktu. Ada 6 waktu. Ya, yang 5 kita sudah sebutkan tadi, yang ke-6 adalah witir. Loh kenapa bagi Hanafi itu witir itu hukumnya wajib fardu ain? Ah, mereka enggak salah juga karena punya dalil. Punya dalil. Nah, untungnya kita bukan mazhab Hanafi, jakanya mazhab Hanafi, selesai kita, berdosa kita. Yang 5 waktu aja banyak gak sholat, apalagi ditambah yang witir ini. Ya. Nah, tapi ala kulli hal, witir ini bagi mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnatun muakkadah, salat sunat yang sangat dianjurkan. Kalau ada orang tidak melaksanakan salat sunat witir tanpa ada uzur syar'i, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Allah benci, enggak haram, cuman Allah enggak suka aja. Ya, jengkel aja ngelihat orang seperti itu. Ya, jengkel enggak marah, cuman jengkel. Jengkel dengan marah beda ya. Jengkel itu ya setengah marah itu ya. Nah, tapi kalau seandainya dia salat witir, enggak lagi Allah marah, enggak lagi Allah jengkel. Beda kalau orang marah. Kalau orang marah itu mau apapun yang dilakukan tetap dia marah. Tapi kalau jengkel ini kan karena ada sesuatu hal, maka timbullah kita jengkel. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, kita tidak jengkel lagi. Nah, oleh karenanya witir ini adalah hukumnya dalam mazhab Syafi'i salat sunat yang sangat dianjurkan. Kalau ada orang tidak mengerjakan salat witir tanpa ada uzur syar'i, enggak berdosa, enggak. Cuman Allah jengkel aja. Ya jengkel orang seperti itu. Tapi kalau dia salat witir, ya sudah, enggak lagi Allah jengkel. Makanya disebutkan makruh kalau ada orang tidak salat witir tanpa ada uzur syar'i. Nah, kalau Hanafi, mazhab Hanafi itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang tidak salat witir tanpa ada uzur syar'i, itu bukan lagi jengkel Allah, bukan lagi Allah jengkel, tapi Allah marah. Allah marah itu. Ya, Allah marah karena hukumnya bagi Hanafi hukumnya wajib salat witir itu. Nah, oleh karenanya tidak ada lain kalau ada orang tidak salat witir bagi Hanafi ya. Kalau ada orang tidak salat witir, maka mau nggak mau dia wajib mengqadha. Seperti halnya kita kalau tidak salat fardu, baik sengaja atau tidak sengaja, maka salat fardu itu kita wajib mengqadha. Kalau Hanafi bukan hanya 5 waktu tapi ditambah witir. Kalau dia nggak salat witir, wajib mengqadha. Nah, dalil-dalil tentang salat witir itu banyak. Yang pertama kita sebutkan tadi dibaca innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah mencintai yang ganjil. Allah itu kan tunggal ya. Allah itu esa. Nah, coba lihat bahasanya ya, bahasa apa jar orang Bahari Pak Sangsekerta apa bahasa satu ya. Esa. Kenapa tidak dikatakan Allah itu maha satu? Karena kalau dikatakan satu, sebelum satu itu ada angka 0.
dan setelah 1 ada angka 2, 3, dan 4. Tapi kalau dikatakan asa, sudah tidak ada permulaan, tidak ada keterusannya, dan tidak berakhir. Allah qadim, Allah tidak berawal, Allah akhir. Yani Allah akhir maksudnya tidak ada akhir setelah Allah. Tidak berakhir Allah itu. Tidak ada yang setelah Allah. Nah, lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah, Allah tunggal dan Allah mencintai yang tunggal-tunggal. Nah, oleh karena itu dianjurkan kita untuk yang tunggal-tunggal, yang ganjil-ganjil maksudnya, ya. Witir itu yang ganjil-ganjil dianjurkan. Apa saja kita dianjurkan yang ganjil-ganjil. Makan kurma awal buka puasa disunahkan kurmanya ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, apa sajalah biasanya guru-guru kita itu selalu yang ganjil-ganjil. Sampai guru itu kalau menikah pun juga cari yang ganjil. Jadi kalau dia anak bebini 1, tapi kalau anak poligami nggak boleh 2, 3. 3 ya sekalian 3. Karena memang aneh juga orang menikah itu kalau dia cuma berdua itu berkelahian, tapi kalau dia bertiga nggak berkelahian. Ada itu siapa yang Lora, siapa yang anggota dewan, dulu anggota dewan biasa, sekarang sampai masuk di pusat. Dia punya istri sampai 4. Waktu 4 rezekinya turun, kelahian terus, akhirnya diceraikan 1, sisa 3. 3 naik terus rezekinya. Nah, tapi kalau nggak sanggup jangan 1 aja, ya witir saja 1. Nah, jangan coba-coba ganjil, bikin yang bikin yang apa namanya, jangan coba-coba genap, tapi bikin yang ganjil tadi. Innallaha witrun yuhibbul witra, Allah tuh ganjil dan suka yang ganjil, ya. Baik, hadis riwayat siapa itu? Imam Ahmad. Lanjut. Autiru ya ahlul Quran. Wahai ahlul Quran, umat Nabi Muhammad SAW, salatlah witir kalian. Nah, ini perintah dari Nabi. Nah, Syafi'i mengatakan ini perintah, bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Karena perintah itu ada 3, ada perintah wajib, ada perintah sunnah, ada perintah mubah. Ya, ada perintah wajib, ada perintah sunnah, ada perintah mubah. Kalau perintah wajib berarti mau nggak mau dikerjakan, kalau ditinggalkan berdosa. Ada perintah sunnah, artinya kalau dikerjakan alhamdulillah, kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ada perintah mubah, ya bagusnya kamu kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, Bang, ya enggak apa-apa sih. Ya, wa kulu washrabu, kata Allah Ta'ala, makanlah dan minumlah. Di situ Allah menyuruh makan dulu baru minum. Wala tusifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, kalau ada orang makan minum atau minum dulu baru makan, boleh enggak? Ya boleh aja, cuman kurang baik. Dari segi kesehatan kan kurang baik tuh. Makan dulu baru minum. Makan dulu baru minum. Jangan minum dulu baru makan, atau makan minum bumbung perut kita. Nah, di situ dari Al-Quran urutannya itu wakulu washrabu, makan dan minumlah. Wawnya itu waw atap ditartib, susunannya begitu. Nah, kita kalau ngamalkan Quran itu agak repot, apalagi kita orang Indonesia sukanya makan yang berkuah. Soto aja berapa macam di Indonesia ini, Balikpapan nih, soto Makassar, soto Jawa, soto Lamongan, soto Banjar, apalagi soto Madura, soto Betawi, gulai, semuanya berkuah. Ya. berkuah semuanya. Nah, tapi bagusnya memang seperti itu, makan dulu baru minum. Nah, makanya orang Arab itu jarang dia makan berkuah. Kalaupun dia makan berkuah, kuahnya itu dilainkan. Jadi makan nasi dulu, kuahnya ini di mangkok lain. Jadi dia cuman menghirup. Kalau kita kan ini kan campur. Kuah sama nasi sama apa campur jadi satu. Mereka susah, bingung. Orang Arab tuh jarang dia makan pakai sendok. Jarang. Yang ada apa ya? Makan pakai tangan.
Walaupun ada kuahnya itu dia nggak menggunakan sendok, dia menggunakan mangkok begitu langsung buak begitu minum. Ya enggak? Nah, itu perintah mubah. Nah, jadi dalam hadis ini autiru ya ahlul Quran, menurut Imam Syafi'i itu perintah sunnah, tapi menurut Hanafi perintah hukumnya perintah wajib.